jadi peserta yang aktif, asik, kece. Nah, bapak-bapak udah kece belum nih? Oh, kece banget. Bangun jam 6 pagi tetap kece ya? Oke, siap. Oke. Untuk bidang pewartaan sudah siap, tempat kami persilahkan. Terima kasih pembawa acara. Mohon maaf Romo, Bapak, Ibu. Mungkin karena BPH baru keluar ada katanya yang penting. Saya mohon ditemani oleh ada KTKC juga di sini, ada Kak Maria. Gak apa-apa biar saya sendirian. Kak Maria, mohon. Apa ya? Ada lagi mungkin selain Kak Maria, Ibu? Kak Dimas kebetulan masih di kantor dulu. Kak Dimas masih pandemi. Yang muda. Oke Bu, saya mau ajak siapa lagi Bu? Mari Bu, ajak semuanya Bu ya. Kayaknya nanti keberatan panggungnya. Oke, Kak Yuna. Oh dulu. Oh, Kak Yuna. Oh presentasi bukan diri ya Pak? Enggak, yang mbaknya. Oh mbaknya. Kakak dulu. Oke, silakan. Yang saya hormati Romo Robi dan Romo Ivan dan para dewan paroki, BPH dan juga Bapak Ibu semuanya, kakak-kakak, mohon maaf jika nanti penyampaian saya secara pribadi dari tim KTKC kurang, mohon dimaafkan dan mari kita saling mengisi dan melengkapi. Yang pertama, kami dari seksi KTKC langsung to the point karena tidak ada perkenalan. Orang yang saya ulas nih dari tim KTKC. Ada pun program karya di tim KTKC yang pertama adalah ada baptis bayi. Baptis bayi di sini sudah berjalan selama ini setiap bulan ganjil dan tahun 2024 pun tetap setiap bulan ganjil. Terus yang berikutnya ada baptis dewasa, yaitu pada saat Paskah bulan April dan Natal di bulan Desember. Rencana anggarannya sudah ada di situ totalnya untuk pelaksanaan baptis bayi. Bapak panitia dijelasin nggak satu persatu? Boleh. Untuk baptis bayi ini setiap bulan itu Januari, Februari, Mei, Juli, September itu 750 itu adalah konsumsi dari petugas liturgi pada saat acara baptis bayi dan juga nanti pada saat rekoleksi. Mungkin secara global aja ya Bapak Ibu karena waktu juga. Yang berikutnya di sini gereja kita juga menerima dan melayani untuk pelayanan guru untuk agama Katolik yang tidak ada guru agama Katolik di sekolahnya, baik di negeri, baik di swasta. Untuk itu ada yang dari SD sampai universitas dan sekarang pun berjalan seperti biasa setiap hari Minggu pukul 6.30 sampai pukul 7.45. Nah, berjalan dari Januari sampai bulan Desember. Di sini ada biayanya. Kami meminta ke paroki itu naik karena setiap harinya, kalau kita lihat setiap harinya itu untuk konsumsi pengajarnya, mereka di sana ada 9 kelas, untuk 9 kelas. Dan sedikit hanya pengganti transportasinya aja ya Bapak Ibu. Yang berikutnya program karya umum yaitu untuk komuni pertama. Komuni pertama itu dilakukan mulai pendaftarannya bulan Januari. Kenapa itu beda 400.000? Itu adalah pada saat pengadaan modul untuk komuni pertama. Pembelajaran mulai dilakukan Februari, pelaksanaannya nanti bulan Juni. Bulan Juni kenapa lebih? Karena di situ ada panitia atau petugas juga, mulai dari ada nanti rekoleksi juga pengakuan dosa maksud saya. Yang berikutnya adalah program karya Bina Iman Anak. Bina Iman Anak ini setiap hari Minggu. Kita lihat setiap hari Minggu itu bisa berkisar sampai 60 sampai penuh ruangan lantai 2. Itu
saking antusias dari anak-anak dan juga orang tua. Kita tidak usah mempermasalahkan keluhan-keluhan, tapi kita melayani. Di sini sudah tercatat dan kami minta dari paroki, kami mohonkan itu setiap bulannya untuk 500.000. 500.000 ini adalah ada fotokopian untuk kalau ada kertas gambar mewarnai untuk anak-anak, dan juga hanya untuk pengganti konsumsi kakak-kakak pendamping dia. Yang berikutnya ada juga Bina Iman Remaja. Bina Iman Remaja sama kami mintakan ke pihak paroki masih tetap untuk pengganti. Nanti ada, kalau ada nanti yang dibeli alat-alatnya dan juga untuk mewarnai juga, karena di sini pesertanya adalah anak yang sudah komuni sampai dia masih remaja. Itu dari Januari sampai Desember. Yang berikutnya adalah program karya. Di sini ada retret BIA. Kami merencanakan di sini karena tahun ini sudah berjalan Bapak Ibu. Mohon dukungan dari Bapak Ibu Ketua Lingkungan nanti jika nanti sudah bisa ini membuka pendaftaran, dan kalau sudah diketok ini kami mengharap dan kami merencanakan agar secepatnya para orang tua bisa mendaftarkan dan menabung sehingga tidak memberatkan para peserta. Di sini sebagian dikenakan kepada calon peserta, sebagian kami mohonkan dari paroki. Hari Anak Misioner 2024 ini rutin dilaksanakan setiap tahun. Ada iuran Daerah Timur dia, ini juga rutin. Ada iuran wajib KTP Daerah Timur, ini juga rutin sekali setahun. Ada di sini temu KTP Daerah Timur, ada Bapak Ibu dilakukan. Tapi kalau kami melakukan secara Zoom, kami tidak memanfaatkan. Tapi tetap kami memohonkan ke paroki. Ada di sini temu KTP Daerah Timur juga, dan sampai November. Nah, nanti November ini ada temunya, rencananya tanggal 4. Ini 2024. Ini untuk KTPC Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada yang kurang, mungkin pemaparannya cukup seperti itu Pak Panitia kami sampaikan. Mohon ada Dokter Niko ya. Lanjut katanya Pak ke TSBB 3. Tadi dulu. Oh, lantar. Dokter Niko dan tim dari liturgi Pak Peri kayaknya saya belum lihat. Monggo Pak Dokter. Supaya beda suaranya mungkin Pak Dokter aja ya. Oke, selamat pagi Ibu Bapak. Semoga belum ngantuk ya. TSBB 3-nya apa? Perkenalkan, nama saya Niko. Saya dari seksi Kerasulan Kitab Suci. Saya dari TSBB 3. Jadi untuk TSBB 3 sendiri kita terdiri dari 3 seksi ya Bu ya. Ada seksi katekese, seksi Kerasulan Kitab Suci, dan seksi liturgi. Nah, jadi saya tidak salah. Dan ini kami dibawa dari Pak Krismas. Nah, untuk selanjutnya boleh saya ini ada. Oke. Ini saya menyampaikan apa yang saya ketahui. Maaf sedikit maju. Jadi untuk apa namanya? Untuk TSBB 3 itu hanya ada sedikit kegiatan, kalau salah itu terkait dengan refleksi orang tua obat difabel yang akan dilaksanakan di awal tahun depan 2024. Itu rencana ada 7 orang itu setiap paroki, dan itu dilakukan di Samadi jika saya tidak salah. Untuk kemudian ketiga. Oke. Ada lagi? Oh, oke, baik. Nah. Oh, jadi selanjutnya seperti itu. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah seksi yang
saya bantu itu sesi kerasulan kitab suci. Perkenalkan, saya di sini untuk sesi kerasulan kitab suci dari nomor 2. Saya Niko dan juga dibantu oleh teman saya Maria untuk sesi kerasulan kitab suci. Waktu saya berapa lama? 15 menit. 15 menit. Oke, saya singkat aja ya. Jadi sesi kerasulan kitab suci. Nah, ini ada beberapa kegiatan. Ada kegiatan yang berulang Bapak Ibu. Jadi yang seperti sudah informasikan sebelumnya, kegiatan yang berulang adalah gokil atau Kitab Suci Lingkungan. Bagi Bapak Ibu Ketua Lingkungan dan Bapak Ibu yang lain jika belum mengetahui apa itu gokil, gokil itu adalah Kitab Suci Lingkungan, suatu program prioritas dari K3S, Komisi Kerasulan Kitab Suci KAJ yang kita adopsi. Nah, tujuan kenapa gokil ini dilakukan adalah untuk memuaskan rasa ingin tahu umat lingkungan di akar rumput mengenai kitab suci di luar 3 bulan besar Gereja Katolik, yaitu di luar bulan masa Advent, Prapaskah, dan juga di luar bulan kitab suci nasional. Di luar 3 bulan itu dalam setahun akan dibagikan materi-materi kitab suci yang Bapak Ibu dapat lakukan pertemuan di tingkat lingkungan. Untuk sosialisasinya, kami akan lakukan dari sisi kitab suci mengundang Bapak Ibu Ketua Lingkungan di setiap awal bulannya untuk dilakukan sosialisasi, sehingga dapat membantu Bapak Ibu dalam melakukan kegiatan gokil di tingkat lingkungan masing-masing. Nah, untuk gokil kita tidak ada biaya karena dilakukan secara online. Nah, kemudian untuk kegiatan lainnya yang kita lakukan adalah APP, sosialisasi materi APP, dan sosialisasi materi bulan kitab suci nasional atau BKSN. Itu ada kegiatan, ada biaya itu untuk pencetakan bukunya, kemudian juga jika misalkan ada transportasi, misalkan kami ada memutus perwakilan dari paroki untuk mendapatkan sosialisasi materi dari K3S, itu ada biaya transportasi. Nah, kemudian dilakukan sosialisasi APP itu dilakukan di bulan Februari, dilakukan sosialisasi materi APP 2024 yang mengundang perwakilan dari lingkungan masing-masing. Nah, kemudian selanjutnya sosialisasi dari bulan kitab suci nasional yang akan dilakukan di bulan Agustus, karena BKSN atau bulan kitab suci nasional akan dilakukan di September. Kami akan lakukan sosialisasi 1 bulan sebelumnya. Di bulan September juga itu akan jadi seperti biasa kita lakukan lomba atau festival bulan kitab suci yang akan diadakan setiap tahun. Ini sebenarnya ada program rutin, yaitu Gereja Kitab Suci. Ini adalah program yang saya usulkan. Jadi Bapak Ibu jika belum mengetahui, kami dari sisi KKS membuka link untuk Bapak Ibu mengajukan pertanyaan terkait kitab suci. Kenapa saya melakukan untuk training kitab suci ini? Karena saya sempat melakukan mini survei di tahun 2021. Ada perwakilan dari umat yang mengetahui kalau misalkan kitab suci itu sulit. Nah, ini adalah salah satu cara saya untuk membuka. Jika Bapak Ibu ada merasa suatu kesulitan atau ingin mengetahui yang ditanyakan tentang kitab suci, silakan Bapak Ibu dapat tanyakan di mini kitab suci. Identitasnya tidak akan saya ketahui, cuma akan saya jawab atau akan dijawab di blog mini kitab suci. Siapapun dapat melihat dan dapat kita belajar bareng. Nah, kemudian selain kegiatan itu kita ada dua kegiatan komunitas, yaitu Emmaus Journey dan juga ada CAP, khususnya evangelisasi pribadi. Untuk Emmaus Journey kita sudah jalan sampai angkatan kedua, nanti rencana untuk tahun depan ada angkatan ketiga, dan untuk CAP itu rencana untuk tahun depan pembukaan untuk yang angkatan selanjutnya. Kami juga memohon untuk Bapak Ibu, jika Bapak Ibu umatnya tertarik untuk mengikuti Emmaus Journey, EJ atau CAP khusus evangelisasi pribadi, mohon untuk menginformasikan kami supaya kami daftarkan. Sebenarnya tidak ada kegiatan untuk yang di sekarang ini, tapi di tahun 2023 ini kami dari perusahaan kitab suci ada kegiatan pelatihan fasilitator lingkungan yang akan kami adakan di bulan November bulan depan. Nah, kenapa kami lakukan? Karena kami juga sempat meminta informasi dari ketua lingkungan bahwa fasilitator lingkungan itu sebenarnya diperlukan. Ada lingkungan yang belum punya fasilitator lingkungan atau mungkin untuk regenerasi supaya fasilitator itu diganti. Jadi kami adakan kegiatan fasilitator lingkungan di bulan depan di November. Mohon Bapak Ibu jika ada umatnya yang dapat ikut sertakan
mohon didaftarkan supaya menambah jumlah fasilitator lingkungan sehingga dapat membantu pekerjaan Bapak Ibu terkait fasilitator di lingkungan masing-masing. Oke, selanjutnya ini masih kegiatan untuk EJ dan juga untuk CAP. Kemudian kalau TKMTS ini nama kakak saya, kami dari KKS Dekana Timur dan pertemuan rutin yang diadakan secara bergantian, jadi dilakukan kumpulan dari setiap KKS di Dekana Timur untuk kumpul satu tempat. Kemudian ini ada pembinaan atau fasilitator juga, Samadi kami menyediakan pengiriman pembelajaran fasilitator ke Samadi sekitar 2 orang per tahun. Terakhir ini revolusi kerasulan pengurus seksi PKS itu untuk pertemuan dari anggota PKS SKAJ. Oke, itu saja kalau dari kami dari seksi kerasulan kitab suci. Atas perhatiannya terima kasih Bapak Ibu ya. Kami kembalikan pembawa acara. Oke, boleh dong tepuk tangan lagi dong buat perwakilan dari bidang pewartaan dan